Ingat di dalam sholat ini ada rukun, ada sunnah. Yang namanya rukun itu harus dikerjakan, tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal, sholatnya tidak sah. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah ditinggalkan, sholatnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan keutamaan pahala. Khusus di dalam sholat, ada istilah sholat. Dalam sholat ini khusus, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Dalam bab lain tidak ada. Dalam sholat itu sunnahnya itu ada dua, sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Perhatikan, sunnah ab'ad itu apa sih? Sunnah yang bila ditinggalkan disunnahkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Apa? Sunnah ab'ad itu apa? Sunnah yang apabila ditinggalkan disunnahkan mengganti dengan sujud sahwi. Contoh, kunut subuh. Ketika ada orang kok meninggalkan kunut, ini kunut kan termasuk sunnah ab'ad. Ini nanti kalau tidak kunut, nanti sebelum salam diganti dengan sujud sahwi, karena itu bagian dari sunnah ab'ad. Beda dengan sunnah hayat. Kebalikannya sunnah ab'ad adalah sunnah hayat. Sunnah hayat apa? Ya berarti sunnah yang apabila ditinggalkan tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Kalau sudah ditinggalkan ya sudah. Contohnya apa? Membaca doa iftitah. Kalau umpamanya kita Allahu Akbar langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, berarti meninggalkan apa? Doa iftitah. Ini berarti nggak usah dikodoi, apalagi kembali kepada doa iftitah atau setelah salam sujud sahwi nggak usah, karena itu bagian dari apa? Sunnah hayat. Ingat, sunnah sholat itu ada sunnah ab'ad apa? Terus sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu sunnah yang apabila ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat bila ditinggalkan tidak disunnahkan sujud sahwi. Sekarang kita belajar sunnah ab'ad itu apa saja. Sunnah ab'ad, ab'adus sholati sab'atun. Sunnah ab'ad itu jumlahnya ada 7. Perhatikan, sunnah ab'ad itu ada 7. Yang pertama, at-tasyahudul awal wa qu'uduhu. Yang pertama, at-tasyahudul awal, membaca doa tasyahud awal. Jadi umpamanya kita dan duduknya tentunya ya, dan duduk tasyahud awal. Jadi umpamanya yang punya tasyahud awal itu kan sholat 4. Apa saja yang punya tasyahud awal kecuali sholat subuh. Kalau sholat subuh tidak ada tasyahud awal. Apa saja berarti sholat yang punya tasyahud awal? Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Nah, karena ini jumlahnya lebih dari 2 rakaat. Karena tasyahud awal itu dilakukan setelah selesai 2 rakaat. Ya. Berarti sholat duhur karena jumlahnya 4, ketika selesai 2 rakaat disunnahkan duduk dulu, jangan langsung berdiri. Duduk dulu. Namanya duduk tasyahud awal. Membacanya tadi at-tahiyatul mubarakatuh sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ya berarti 2 ya. Apa tadi? Tasyahud awal dan duduknya. Yang ketiga, wassalatu ala nabi fihi. Yang ketiga adalah membaca sholawat selesai tasyahud awal.
membaca sholawat setelah tasyahud awal. Setelah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini berarti 3 sunat. Yang keempat, fasolatu alal ali fi tasyahudil akhir. Nah, membaca wa ala ali Sayyidina Muhammad tapi di tasyahud akhir. Nah, membaca wa ala ali Sayyidina Muhammad di tasyahud akhir. Kalau di tasyahud awal tidak disunahkan membaca wa ala ali Sayyidina Muhammad di tasyahud awal. Ingat, kalau tasyahud awal setelah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah selesainya sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sudah berhenti. Terus Allahu Akbar menuju rakaat ketiga. Tapi kalau tasyahud akhir ada sunatnya ditambah wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ingat, wa ala ali Sayyidina Muhammad pada tasyahud akhir. Berarti yang keberapa itu? Yang keempat. Coba nanti dihafalin. Wal kunutu wa qiyamuhu wal kunutu. Yang kelima adalah kunut. Membaca kunut. Membaca kunut. Membaca kunut. Baca doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Itu namanya doa kunut. Doa kunut itu dilakukan yang sunnah abad ya. Ngerti? Sunnah yang hukumnya sunnah abad itu ada 2 tempat. Doa kunut yang hukumnya sunnah abad itu ada 2 tempat. Yang pertama di rakaat terakhir sholat subuh. Di rakaat terakhir sholat subuh. Yang kedua di rakaat terakhir sholat witir di pertengahan akhir bulan Ramadan. Setelah mulai tanggal 16, 17 sampai terakhirnya bulan Ramadan itu rakaat terakhir di sholat witir itu juga ada doa kunut. Ini termasuk sunnah abad. Kalau doa kunut kok di luar itu namanya bukan doa kunut yang tadi ya. Ini nama istilahnya nanti namanya kunut nazilah. Jadi dulu ketika kita banyak COVID dulu ini banyak orang ketika sholat Jumat ditambahi dengan doa kunut, ya kan, namanya kunut nazilah. Atau umpamanya terjadi sering gempa, bencana, ya kan, supaya menolak bahaya atau meminta kepada Allah supaya dijauhkan bahaya, itu biasanya membaca doa kunut, namanya kunut nazilah. Tapi kalau kunut nazilah itu bukan sunnah abad ya. Yang sunnah abad itu di 2 tempat itu, apa tadi? Sholat subuh, rakaat terakhir sholat subuh, terus rakaat terakhir sholat witir. Terus membaca sholawat dan salam, ya, membaca sholawat dan salam ketika selesai membaca doa kunut. Membaca doa kunut setelah wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Ini namanya sunnah abad. Nah, tadi 7 ya. Cara mudahnya kalau sunnah abad itu ada 2. Umpamanya
Hitungannya sebenarnya ada 7, tapi ingat-ingat yang paling mudah itu 2. Tasyahud awal dan doa qunut. Ini termasuk bagian dari sunnah ab'ad. Berarti kalau membaca doa iftitah, membaca ta'awud, membaca Allahumma firli, Allah Rabbighfirli warhamni pada duduk di antara 2 sujud, ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu minhus samawati, itu namanya sunnah. Sunnah namanya sunnah hayat. Kalau yang 7 itu namanya apa tadi? Sunnah ab'ad. Apa saja? Pertama tasyahud awal dan duduknya ya. Terus membaca sholawat setelah tasyahud awal, membaca wa ala ali sayyidina Muhammad ketika tasyahud akhir, membaca doa qunut dan berdirinya, terus membaca sholawat dan salam setelah doa qunut. Nah, ini ada 7 yang namanya sunnah ab'ad.